Virus Corona 19 menjadi momok dunia di tahun 2020 ini, pemirsa. Awal penularan virus ini diketahui dari Wuhan. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah tembus di atas 1.000. Itu pun sejumlah ahli memprediksi bahwa sebenarnya Indonesia memiliki puluhan ribu kasus corona yang tidak terdeteksi. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah melampaui. Kalau mendengar kata penyakit menular, apa sih yang ada di pikiran? Virus, masker, social distancing, atau mungkin drama pandemi panjang kemarin yang bikin dunia kita jungkir balik. Eits, tapi pernah nggak sih kepikiran gimana caranya ilmuwan bisa ngerti dan ngitung seberapa cepat penyakit itu menular? Disinilah model SIR akan beraksi. Di video kali ini akan kita ulik bareng gimana sih model ini bekerja, yang akan saya sampaikan dengan karya ilmiah yang telah saya dan teman-teman saya kaji. Selamat menonton! Baik, yang pertama bab pendahuluan. Berdasarkan cuplikan awal, kita tahu bahwa beberapa tahun sebelumnya dunia pernah dilanda pandemi COVID-19. Peristiwa ini menyadarkan kita akan pentingnya pemahaman mendalam mengenai penyebaran suatu penyakit, tidak hanya dari sisi medis tetapi juga secara matematis. Menurut Darmawan, tahun 2017, epidemiologi adalah cabang ilmu kesehatan yang menganalisis pola penyebaran suatu penyakit dan faktor penyebab penyakit di tengah populasi. Maka dari itu, diperlukan adanya pendekatan secara matematis dalam hal ini adalah model SIR, yaitu model yang menjelaskan mengenai dinamika penyebaran suatu penyakit dan strategi pengendalian yang tepat. Rumusan masalah yang dibahas dalam kajian ini adalah yang pertama, bagaimana struktur matematis dapat menggambarkan dinamika penyebaran virus dalam suatu populasi. Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitatif kebijakan intervensi terhadap hasil simulasi. Dan yang ketiga, sejauh mana model SIR dalam menentukan arah penanganan suatu wabah. Tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama, memahami struktur matematis model SIR dan gambaran dinamika penyebaran virus. Yang kedua adalah menentukan pengaruh kualitatif kebijakan intervensi terhadap hasil simulasi. Dan yang ketiga, menentukan batasan penggunaan model SIR untuk menentukan arah penanganan wabah. Karya tulis ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif analitis, serta bahasa pemrograman Python dan Matplotlib untuk membuat grafik kategori rentan, infeksi, dan juga sembuh. Hasil simulasi akan dianalisis secara kualitatif untuk melihat pengaruh perubahan parameter, serta melihat kelebihan dan juga keterbatasan model SIR tentunya dengan mempertimbangkan literatur yang terkait. Dalam tinjauan pustaka, terdapat 3 istilah utama yang akan digunakan dalam karya ilmiah ini. Di antaranya yang pertama adalah dasar epidemiologi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa menurut Darmawan tahun 2017, epidemiologi adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari pola penyebaran dan faktor penyebab penyakit dalam suatu populasi. Epidemiologi terdapat 2 ukuran utama, di antaranya yang pertama, laju penularan, yaitu seberapa cepat penyakit menular, dan yang kedua adalah laju penyembuhan, seberapa cepat individu sembuh dari infeksi. Yang kedua adalah kebijakan dalam epidemiologi. Intervensi epidemiologis bertujuan untuk mengurangi penyebaran penyakit menular melalui metode farmasi dan juga non-farmasi, seperti vaksinasi, karantina, dan juga isolasi. Di Indonesia itu sendiri telah diterapkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan juga vaksinasi massal. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah model SIR dan juga variannya. Dapat dilihat struktur sistem persamaan model SIR sebagai berikut. Terdapat 3 kompartemen utama dalam model SIR, yaitu yang pertama ada susceptible atau rentan yang dilambangkan dengan huruf S. Selanjutnya ada infected atau infeksi yang dilambangkan dengan huruf I, dan juga recovered atau sembuh yang dilambangkan dengan huruf R. Selanjutnya varian yang digunakan adalah SIQR, yaitu menambahkan efek vaksinasi dan juga isolasi yang akan memberikan keakuratan hasil dari simulasi. Selanjutnya, bab 3 mengenai pembahasan. Apa aja sih yang dibahas dalam bab ini? Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil simulasi yang dilakukan terhadap model SIR. Parameter yang digunakan untuk model SIR dalam karya ilmiah ini dapat dilihat pada tabel berikut.
Terdapat variabel N, variabel beta, variabel gamma, variabel S0, variabel I0, dan juga variabel I0. Dengan keterangan variabel sebagai berikut. Yang pertama besar populasi, yang kedua adalah laju penularan, yang ketiga adalah laju infeksi, yang keempat adalah susceptible awal, yang kelima adalah infected awal, dan yang keenam adalah recovered awal dengan nilai sebagai berikut. Selanjutnya, simulasi model SIR dasar dapat dilihat pada gambar berikut. Terlihat bahwasannya visualisasi populasi menggunakan grafik proporsi yang menunjukkan data dengan kompartemen berwarna merah menunjukkan infected, kompartemen berwarna biru menunjukkan susceptible, dan juga kompartemen berwarna hijau menunjukkan recovered. Simulasi ini menggunakan asumsi waktu yaitu 160 satuan waktu yang menggambarkan grafik peningkatan jumlah infeksi yang puncaknya pada hari ke-30 serta diikuti penurunan jumlah infeksi ketika individu itu sudah pulih. Selanjutnya adalah simulasi dengan lockdown. Kebijakan lockdown adalah untuk mengurangi kontak antar manusia, memperlambat laju penyebaran virus, dengan memperkecil parameter beta yang dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar A menunjukkan parameter beta dengan nilai 0,25. Gambar B menunjukkan parameter beta dengan nilai 0,20. Dan gambar C dengan menunjukkan parameter beta dengan nilai 0,15. Simulasi dengan parameter beta yang berbeda menunjukkan bahwa penurunan laju penyebaran menggeser kurva puncak epidemi ke waktu yang lebih lama dan melandaikan kurva proporsi yang terinfeksi. Atau dalam dunia matematika dikenal dengan flattening the curve. Selanjutnya yaitu simulasi dengan vaksinasi. Dapat dilihat pada gambar berikut. Terlihat bahwasannya orang yang telah divaksinasi akan menyebarkan virus dengan lebih lambat. Hal ini dikarenakan dengan memodelkan orang yang ada di susceptible dialirkan ke sebuah kompartemen baru bernama vaccinated, yaitu dengan angka laju V tertentu. Dalam hal ini diasumsikan angka tersebut sebesar 0,03. Meskipun dengan angka yang cenderung kecil, namun hal ini tetap memberikan efek sedikit. Maka dari itu diperlukan kebijakan lebih lanjut, yaitu isolasi atau karantina. Selanjutnya yaitu simulasi dengan isolasi, dapat dilihat pada gambar berikut. Isolasi dan juga karantina merupakan upaya untuk membatasi pergerakan orang yang telah terinfeksi dengan memindahkan orang tersebut ke dalam sebuah kompartemen baru, yaitu terisolasi dan juga terkarantina atau disebut dengan isolation and quarantine. Dalam simulasi SIQR ini, epidemi memiliki puncak yang lebih rendah dibandingkan model SIR dan juga model vaksinasi sebelumnya, dan juga populasi yang belum terinfeksi meningkat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya model SIR ini terdiri dari 3 kompartemen utama, diantaranya S atau susceptible untuk orang yang rentan, kemudian ada I atau infected untuk orang yang terinfeksi, dan juga ada R untuk recovered atau orang yang telah sembuh. Model ini menggambarkan perubahan jumlah individu dalam setiap bagian yang digambarkan dengan persamaan diferensial. Simulasi penularan laju cepat ketika banyak individu rentan dan simulasi penularan melambat ketika kekebalan itu meningkat. Laju infeksi atau beta dan juga laju penyembuhan atau gamma sangat memengaruhi penyebaran dan juga durasi wabah. Namun model SIR memiliki keterbatasan seperti asumsi untuk populasi tertutup dan juga kekebalan yang permanen. Meskipun tetap berguna untuk memahami penyebaran penyakit dan juga mengevaluasi intervensi dalam dunia kesehatan. Selanjutnya, saran untuk karya ilmiah ini ke depannya adalah karena melihat banyak ruang untuk mengembangkan model SIR pada kondisi nyata, maka diharapkan adanya penambahan variabel baru seperti mobilitas penduduk dan juga adanya pola perilaku masyarakat, serta penggunaan data real dari kasus penyebaran penyakit untuk menambahkan akurasi dari prediksi. Selain itu juga, integrasi perangkat lunak seperti menggunakan Python dan juga MATLAB akan membantu untuk mengembangkan model SIR ini, serta menganggap model SIR ini sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan intervensi dalam dunia kesehatan. Itulah pemaparan presentasi mengenai karya ilmiah yang telah saya dan teman-teman saya kaji. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.